wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih untuk member BBC dalam rangka menyambut satu dekade yang BBC. Semoga jangan sampai putus. Terus lanjut terus. Mana? Lagi nih. Doa yang terbaik buat BBC. Semakin solid, kompak, percaya selalu. Membernya dimurahkan rezeki. Yang sakit disehatkan. Yang sehat dipanjang umurkan. Yang jomblo Menikah. mati aja loh. Yang udah punya istri semoga bisa nambah lagi. Oke, jangan lama-lama. Kita coba bareng-bareng ya. Nyanyi. Yuk, 1, 2, 3. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Dan aku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Buat ini, buat diambil satu buat apa? Buat Botakan. Dewa pulang. Pembina sama ketuanya. Oke, ya BBC. Siapa nih? Ketuanya ngasihnya Pesen apa nih? Pesen apa nih? Oh, nama Bang Ripal, oi. Bang Ripal. Apain, Bang? Ini selfie. Sini. Sama dikepresin. HP-nya baru. Baru lagi. Disuapin. Dipotong dulu ya. Ini satu, bertiga. Woi, iyalah saya gua jangan atur lo. Kopi. Lah, lebih ke lantai. Kopi kok ada di kopok. Itu dipegangin, kita punya banget ayo HP. Satu deh, bikin satu. Enggak. Kopi. Ini belum Sama barengan satu. Bertiga. Odol aja dulu. bacot banget, gua makan kagak. Satu orang. Tulis buat sepuh ya BBC yang sesampungan paling tua ya, semoga Emang umur nggak bisa bohong. Siapa yang paling Iya. tua? umum itu tua dia Ripal. Jangan dipegang. Urutannya Bang Ripal 18. Nah, Bang Pare. 19 gua. 18, 19. Tukang kobok. Nah, yang terakhir habis. Satu tahun usiamu, bahagialah selalu. Kamu kan jadi nyuapin. Jangan. Sayang. Air, haus, gua haus. Air. Minum. Ini batuk, coklat. Colok. Jangan lupa nih, tadi naik bangku. Dan tanggal 12 touring camping. Kalau ada yang mau ikut silahkan. Kita ikut reading lagi Oke, itu yang lain. Namanya ini Odanding Olalai. Rasanya jancuk banget. Tidak bisa diungkapkan dengan kata. Bisa dipesan di warung sebelah. Wah, kalau yang mau gratis, beli 1 dapat 3. Bisa hubungin Ian di BBC. Beli 1 dapat 3. Tapi expired ya? Kemarin. Expired. Mantap. Ya udah direkod.
Udah. Goblok nih kadang-kadang terus dia. videografernya anjing. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Baiklah sedang pantang pulang sebelum kenyang. Ya di sini kita kedatangan manusia-manusia aneh dan langka. Bukan kedatangan, ini gua hadir ke sini. Oh, hadir. Yang nggak diundang, Jai Langkung. Dia udah bertahan Nggak ini. dijemput pulang nggak diantar. Dia adalah salah satu dedengkot ketuanya Yamaha Bison Bekasi Club. Yamaha. Oh, Yamaha ya. Maaf saya ada Yamaha. Yang maha. Habis makan itu donat jadi laga belepetan. Yamaha Bison Bekasi. Yang paling ujung ini yang kita Aku baci tampil. yang paling gendut, yang botak ada Bang Rival, sama Abang. Gue sebut namanya botak. Sama kan? datang. Sama. Selamat datang Bang di Bekes Rantang, suhunya kenyang. Ya ini tidak ada asing lagi. Sultannya Bekes Rantang ini. Sultan 00001. Ya. Ini satu lagi nih tiang listrik ini yang di video sebelumnya udah nongol nih ya. Nongol. Udah ada ini tiang listrik ini. Ya. Ketumnya IBBC ini mantap. Sekarang. Ketum sekarang. Hanya ke kamera dong. Iya. Gimana ini Bang? Mungkin jadi- kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Ngebahas review perjalanan mulai dari 2010 ya. Ya lu yang ceritain lah. 2000 nggak cerita. Nggak cerita. Ketuanya. Nggak cerita. Yang cerita. Yang tahu sejarahnya ya lu. Lu ya. Nah, lu tanggung jawab dah. Oke, saya Haji Encot. Bukannya Saya dari Kampung Siluman. pendamping Iya. lu. Iya. Iya. Jadi kita ngebahas ngobrol santai mulai dari 2010 Desember 2010 ya. 1 Desember 2010. Sebelum itu kita udah kumpul-kumpul dari Sebelum bulan- itu kita ngumpul-ngumpul udah mulai kumpul dari bulan Oktober. Dan belum ada YBBC waktu itu. Masih nama Bionic gitu kan. Tapi Bekasi Raya. Bekasi Raya, Bionic. Sejarahnya Bang, mungkin Panjang itu kalau ceritain panjang. Kalau diceritain panjang. Ini sampai jam 5 subuh. Ini sampai berantem ceritanya pasti, sampai berantem. Jadi singkatnya pada saat itu kita mungkin selisih paham, kita beda paham, beda visi, beda misi. Akhirnya kita berjalan mengambil keputusan untuk berjalan sendiri ya di 2010 itu. Akhirnya kita kumpul di silaturahmi ya Bang ya. tetap masih berhubungan baik sekarang dengan saudara kita Bionic. Cuman waktu itu kita ngambil jalan sendiri. Akhirnya tanggal 1 Desember itu kita tercetuslah langsung membentuk Yamaha Bison Bekasi Club. Itu di wisata kuliner di Gor Bekasi. Wiskul. Sekarang bernama Stadion Candrabaga. Yo, udah kerenan dikit. Udah kerenan. namanya, ya. Dulu Stadion Bekasi namanya. Akhirnya berjalannya waktu, bahkan dulu sampai kita Bekasi itu mencah rekor, kita member terbanyak awal ya. Member terbanyak untuk Klub Jawa, independen, klub- bahkan klub Bison di Indonesia ya. di klub Bison di Indonesia untuk terutama wilayah Jawa Barat ya. Kita berani mengklaim itu karena memang kenyataan. Karena memang kenyataan seperti itu. Waktu itu kita udah langsung di 2010 2011 itu kita udah ada di angka 100-an gitu kan. Enggak, belum. 80 60 70. 60 70 Dengan umur yang belum 1 tahun ya. dengan umur yang belum 1 tahun. Akhirnya kita di anif pertama di bulan Desember juga, Desember kita anif di 2011. Di Grand Jagung. Pertama di Grand Cakung. Acara berjalan sukses, lancar, memang Banyak acara tamu pertama. datang, kita salah satunya kedatangan dari Yamaha Bison Club Lampung. Lampung dan BRC Bali sama Bramalang. Nah, mulai dari situlah persaudaraan kita mulai erat karena udah antar provinsi ya. Bahkan yang dari Lampung juga udah antar pulau gitu loh. Mereka sengaja datang untuk menghadiri anif pertama YBBC itu di Grand Cakung. Kalau nggak salah itu tanggal 3 Desember, tepat dari Sabtu, saya masih ingat. Itu ketua pertamanya ya yang tadi yang ngomong, Sabian. K021. K021. Mungkin kalau diurutin ya dari Bang Ripa 18, gua 19, Sabian
21 sebenarnya ada tuh Bro Gunawan tuh. Gun, sini lu. Bro Gunawan itu K12. K16, sorry K16. Ini Gun. Nih, bro. Bawa ada Ini tolong. gimana bang? Gua mau Tolong. tanya Ini gimana pondok nih, salah satu perjalanannya BBC dari awal kan Ini salah satu pondok. waktu pendirian klub Yamaha Bison Bekasi klub dari awal ya kan masih belum banyak motor Bison ya intinya ya motor ya maaf habis makan donat jadi agak melempet mulut saya. Nah, Itu karena hidung lu deket sama mulut. untung mulut saya tuh satu. Ya, untuk merekrut member itu kan tergolong agak susah ya karena masih belum banyak motor ya. Gitu. Gimana bang itu? Ini gue jawab. Sebenarnya sih kita nggak butuh banyak-banyak member saat itu, karena udah banyak banget, bahkan yang mau gabung udah langsung kita arahin ke tetangga. Kenapa lo nggak gabung sono aja? Kita udah banyak, uang iurannya gede, ya kan? Wajib touring. Udah kita kasih pahit-pahit dulu, tapi mereka tetap mungkin udah muter kali kan, udah ada ke tetangga sebelah itu ke Bionik, cuman mereka nyaman gitu kan, akhirnya ya mereka satu persatu masuk dan tetap dengan kalau dulu masih gampang masuk kopdar 3 kali dapat barcode. Dulu kopdar 3 kali dapat barcode, akhirnya pergantian ketua umum aturannya berubah lagi. Ketua umum Karena masih dulu pelantikan pertama itu di teater. Pelantikan pertama. Itu angkatannya TJ, Andre. Family gathering di Anyar, Bray. Pelantikan. Pelantikan pertama kita di Anyar. Anyar. Acara dia. Orang pengurusnya gimana aja bang? Enggak. Buset. Lu pikir aja 10 tahun yang lalu. Masa 10 tahun nggak berkenan sih? 10 tahun yang lalu memori kita udah pada tua-tua ini. Lu tua. Kelihatan kan kamu kelihatan. Ya itu pelantikan pertama itu Di Anyar. karena apa ya, salah satu dibilang sudah terlalu banyak member, jadi kita pengen ada penyaringan Ya. istilahnya, biar yang benar-benar masuk ke YBBC itu benar-benar ya biker eksis gitu loh. Eksis. Makanya dibuatlah pelantikan, padahal sebelumnya cuma 3 kali kopdar dapat barcode. Ya. Cuman selama perkembangan Dengan kebijakan ketua umum yang baru. masih lu Enggak. di teater itu masih lu Enggak. masih lu pakai bison pink. Ini Ya. ketidakakurannya mereka. Kalau di sini dia Sebenarnya nggak akur kita. Sebenarnya kita akur, cuman waktu di kasur aja. Iya. Malah kita kelebihan member malah kita suruh buka di Cikarang. Sekarang Ya. Om Rudut. Ya, akhirnya ada pemekaran ya waktu itu. Pemekaran, Bray. Nah, karena memang akhirnya waktu dulu kita saklek ya kan. Gak ada klub Bison selain YBBC di Bekasi. ya. Ya kan? infonya dulu kan Cikarang ya. Dulu kan masuk Bekasi ya. Ya. Masuk Ya, memang YBBC Cikarang ya. Betul, memang masih Bekasi, Sekarang cuman kabupaten. Maksudnya membernya itu Iya. dapat restu untuk buka sendiri. Nah, kita Dulu apa YBCC ya? YBCC, Yamaha Bison Cikarang Club yang diketuai langsung oleh Bro Rudut. Ya, Bro Rudut itu juga punya barcode di YBBC. Ya, Bro Rudut juga punya NRA di YBBC kan, punya barcode juga di YBBC. Akhirnya berjalannya waktu dan pemilik Bison pun semakin banyak gitu kan. Akhirnya berkembanglah klub-klub Bison yang ada di Bekasi gitu kan. Sampai akhirnya 2020 ini Salah satu pendirinya jadi pendiri lagi di ya, salah satu pendirinya jadi pendiri lagi. Ya, bahkan Sultan di Biker Selantang. Akhirnya 2020 ini terpilihlah ketua umum yang menjabat saat ini Bro Edi Keblet nih, tampakkan pesonamu ya kan. Nih Bro Edi nih, perkenalkan Bro Edi nih. Ya, Ini Biker Selantang, tapi mana ini? nggak ada. Nggak ada. Cuci. Oh, cuci gitu. Belum cair. Belum cair. Udah. Iya, biasa gua ngeliat gitu kan. Banyak kok, giran gua diundang sini kagak ada nih. Oh, melanjutkan di sini gua di tahun ini menjabat ketua umum YBBC, melanjutkan yang sebelumnya. Ya, gua berharap sih
Ya sulit sih memang mempertahankan, membuat mudah tapi mempertahankannya itu susah. Ya gua pesan ya untuk all member, ayolah jangan segan-segan lagi kalau misalnya ada waktu datang. Ini udah 1 dekade YBBC loh. Kita nggak mikir tunggangannya udah ganti apa enggak. Iya, nggak perlu. Dari awal Silaturahmi kita. kita ketemunya besoknya lu pakai sepeda kek, mau pakai Ferrari kek, masa bodoh. Iya. Yang penting niat datang silaturahmi. Yang penting kita silaturahmi ya. Cuma klub hanya sebagai wadah dia untuk bersilaturahmi ya, Bang. Iya. Pinter kadang-kadang lu. Alhamdulillah, Bang. Gara-gara habis makan donat. Habis makan kecoa. Hancur udah diharapin. Wes, angel. Angel tuturane. Itu Bang Rifa sendiri adalah salah satu pendiri juga ya Bang ya. Gimana Bang selama perjalanan 10 tahun ya untuk mengerawat YBBC ini gimana ini Bang? Keluh kesah, mengerawat apa? Bahasanya apa? Membesarkan, membina gitu YBBC sendiri itu gimana Bang? Ya kita sebagai pendiri mah menangnya karena punya bison duluan aja. Menang duluan aja. Kalau punya bison belakangan juga jadi anggota udah. Sama, statusnya sama. Jadi pendiri hanya di balik layar aja nih. Ketua-ketuanya nih 1, 2 yang pernah jadi wakil kan? Ya udah pernah jadi wakil juga. Loh, kalau kita mah member biasa aja. Malah yang penting titik terang itu di pengurus. Kalau kita mah pendiri mah hanya sebatas mengawasi, ngasih saran, selebihnya pengurus yang paling top. Itu. Yang aku tahu di BBC itu member itu nggak ada yang maksudnya kalau di klub lain yang aku tahu diganti ya istilahnya dikeluarin. Kalau di BBC kayaknya nggak ada ya Bang ya? Wah, nggak ada. Nah, ya udah coba. Untuk member saat ini 160 yang terdaftar. Ya, semoga aktif 20-an ya. saat ini ya 30-an karena pandemik ya. Karena kesibukan juga. Kesibukan. Ya tapi gitu kan kerja. ya tapi tidak memutus silaturahmi YBBC itu. Walaupun member udah nggak kelihatan, tidak ada namanya member itu dikeluarkan. Itulah YBBC. Member tidak kelihatan tapi duitnya kelihatan. Iya, itu. Penting itu. Iya. Kan itu. Oh, menuju ke situ. Ya, pasti. Oh, Enggak kelihatan enggak apa-apa, yang penting duitnya kelihatan. harus itu. Tapi pernah di satu alif YBBC itu menurut saya itu yang pertama kali di klub motor itu membawa budaya, adat budaya. Ya. Itu waktu di alif yang keberapa itu Bang? 5 5 udah budaya kita. di Bekasi Town Square. Oh betos. Betos. Itu kita udah mengangkat kebudayaan di Bekasi. Ya, Karena di YBBC itu disebut dengan yayasan. Gimana tuh kok bisa wah, disebut yayasan? ini orangnya mana? Ini tadi sultannya nih. Mana ini disebut yayasan? Yang disebut yayasan. Nah, ini orangnya deh. Ya, kenapa YBBC disebut yayasan itu awalnya memang keluar dari mulut gua. Jadi kita tuh kalau kopdar atau sowan ke saudara-saudara kita klub-klub motor lainnya, kita tuh selalu banyak. Datangnya nggak cuma 10-20 motor, bisa 30, 40, bahkan 60 motor. Makanya sampai gue bilang saking susah ngaturnya anak-anak yang begitu banyak, gue menyebut mereka itu tuh kayak anak-anak yayasan gitu loh. Kok emang susah nih yayasan, makanya yang keluar dari mulut gue tuh sampai sekarang masih tertanam gitu loh. Bahkan di luar-luar juga gara-gara mulut gue juga mereka menjustifikasi YBBC ya sebagai anak yayasan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang di luar, wah yayasan mana yayasan ya? Karena membernya banyak, makanya disebutnya yayasan. Sering disebut nyampah-nyampah itu ya. Yang sering disebut nyampah ya itu anak-anak yayasan YBBC salah satu. Nyampah dalam arti kata bukan nyampah dengan Saya kira bikin sampah di bukan. Nyampah itu kayak ya saking banyaknya tuh udah kayak sampah. udah kayak sampah gitu berserakan di mana-mana, yang jadi di sini, ada di sini. acara, itu YBBC banyak punya acara sendiri. Iya nggak gitu juga. Istilahnya ya kita datang sebuah acara ada yang ngumpul di sini, ngumpul saking banyaknya. Jadi udah kayak sampah berserakan. Jadi ya berawal dari omongan yayasan yang asal sebut itu ya sampai sekarang disebutnya yayasan. Ya karena memang bisa disebut yayasan juga karena membernya banyak.
saat itu ya di zaman 2011 2012 kita udah member kita tuh paling banyak, kita berani mengklaim se-Indonesia. Se-Indonesia karena udah umur baru 2 tahun menjelang 3 tahun tuh kita udah sampai ratusan member gitu loh. Dan jadi barometer. Barometer itu terjadi saat kita touring ke Bali tahun 2014. 2014 kita touring ke Bali, satu-satunya klub bison di Indonesia, khususnya di keluarga bisa, itu yang touring ke Bali itu sampai 28 member. 26, sorry. YBBC aja, YBBC sendiri aja sampai 26 member touring semuanya ke Bali. Bahkan member-member lain tuh cuman Itu gabungan dari 60-an ya Bang Ewansu? bahkan ratusan. Itu ada sponsor juga ya. Apa tuh? Ada sponsor juga nggak jalan itu? Nggak ada, tanpa sponsor. Berarti selama ini touring kemana-mana bisa di jalan gua transfer. Nah ya, itu pernah, itu kejadian. Itu ada kejadian. Dia nelpon gua. Bang, habis bang duit gua transfer. Itu ada kejadian. Kehabisan duit. Gua nggak ngerti di jalan ngapain gitu. Itu, Bisa kehabisan duit, nggak prepare. Cuma makan ciki doang. Ciki, Proma, Aqua gelas. Anjing Proma. Tahan lapar lagi. Salah. Oh ya, itu denger cerita kalau touring jangan lupa bawa proma itu. Ya, itu apa manfaatnya itu? Itu omongannya almarhum sebenarnya. Itu omongannya almarhum. Ayo kita ada beberapa member yang ngalamin touring sama almarhum. Itu kalau udah touring lupa makan. Sholat aja dilupain, astagfirullahaladzim. Tim Proma YBBC ya? Makanya dibilangnya tim Proma ya. Touring sama almarhum tuh ya udah ngegas aja sih. Sholat dilupain, makan dilupain, istirahat juga dilupain Itu ya. gara-gara tagline-nya touring sampai mampus. Ini awalnya. Jadi Kemana spanduk ya? udah hilang, udah nggak ada. Mau dibuat lagi juga udah malas. Konotasinya horor banget. Berarti makanya dulu itu orang-orang klub lain takut juga dong touring bareng sama YBBC. Takut dalam arti kata lain. Nah, takut bukan takut kita dalam sebuah rombongan selalu mengancam maut, bukan seperti itu maksudnya. Karena Proma Apa ya? itu. Enggak, ya salah satunya Proma sampai lupa makan. Ya dari awal dulu ya BBC berdiri sampai detik ini pun kita kalau touring itu selalu istilahnya selalu safety lah, zero incident gitu loh, tanpa kecelakaan, karena memang jauh-jauh hari kita udah prepare semuanya, persiapan, jangan sampai di perjalanan ada kendala atau masalah yang mengganggu rombongan. Kita selalu mewanti-wanti hal-hal kayak gitu. Hal kecil seperti itu kan bisa mengganggu perjalanan, ganggu keselamatan gitu, yang nantinya bisa berdampak fatal selama perjalanan. Ya itu. Asal jus melon gimana, Pak? Nah kalau asal jus melon sebenarnya nggak ada faedahnya. Cuman pelopornya ada di sini. Udah mati orangnya, udah nggak ada, mati gelap. Itu kebolanan. Udah mati dia. Kebolanan. Bolanang ini kan namanya banyak. Sekarang kenyang ya. Sekarang kenyang. Kalau itu dulu zamannya kebolanan, kemana Ya. itu orang kebolanan? Cuman Itu dia kemana ya? Ya ini masih ada. Dagang sayur. Pasar Indo. Cuman stigma itu sempat melekat negatif ya. Ya. Di luar sana stigma itu melekat negatif ya. Kami juga di sini meminta maaf kalau di luar sana masih ada yang menjudge bahwa YBBC jus melon bla bla bla. Dalam arti kata jus melon tuh ya minuman beralkohol, kita jujur aja itu minuman beralkohol. Tapi sekarang YBBC sudah tidak seperti itu. Jadi di luar sana yang bilang YBBC jus melon itu udah nggak ada. Satu-satunya buat Anif Noda. Kita pelopornya di Kita Purani. pelopornya untuk nasional. Di mana itu? Anif Sewindu. Sewindu. Itu di Gedung Juang. Tribute to almarhum Gebo ya. Jelas. Itu kita menjadi pelopor pertama kali acara anniversary tanpa alkohol dan drugs. Ya nggak ada minuman Gak narkoba. ada minuman semuanya. Jadi pada saat itu acara kondusif banget. Sakral karena untuk almarhum. Sehat. Ya kan Sehat. sakral. Tapi ya memang mudah-mudahan menjadi salah satu contoh klub lain. Klub lain bisa. Jadi bisa mencontoh karena anniversary itu ada yang bilang, wah kalau Anif nggak minum nggak asik. Kata siapa? Siapa? Kemarin asik kok. Gitu. Asik, kita ada Asik. band.
Ya kan, nggak ada yang ribut, nggak ada yang berantem, Ya, betul. nggak ada yang ketinggalan di panggung, Betul. orangnya tepar gitu, nggak ada. Karena kita menghargai tamu yang Ya, datang. betul. Oke bang, itu kalau biasanya identik dengan kalau di anniversary ataupun acara kopdar itu yang ditahu masyarakat orang awam itu anak motor itu ibaratnya kayak geng lah ya. Jadi geng motor ya, geng motor. Jadi nah dan lainnya lah kayak gitu. Di waktu Anip YBBC yang ke 8 itu nggak ada, gimana bisa merubah seperti itu untuk panitianya sendiri gitu, gimana itu? Komit sih sebenarnya. Iya, dari awal kita memang Udah konsep dari acaranya, kita bikin konsep acara. kita konsep, ide segala macam kita rembukan bersama pengurus dan jajaran member, penasehat juga. Kita komitmen bahwa yuk kita bikin Anif sehat dalam arti kata ya kita jangan sampai ada hal-hal ya yang bisa Setelah acara ya. merusak acara gitu loh. Kita nggak mau ada hal kayak itu karena sejauh ini di beberapa banyak klub lain yang namanya Hanif identik dengan yang namanya minuman alkohol. Nah, gimana YBC BBC. YBBC, Iya. emang saya ngomong apa? YBC lu, YBC. BBC. Salah denger situ. YBBC. Kuping gua masih sehat. Ya, mah Habison Bekasi Club. Ya, Mungkin yang menjadi salah satu kita tercetus ide itu juga salah satunya memang lokasi itu kan lokasi tempat sejarah. Tempat sejarah. Gitu kan. Kita nggak Dan boleh juga, menodai. Ya, tidak. Yang pertama kita tidak boleh menodai. Pesan dari pengelola pun seperti itu kan gitu. Dan itu tempat memang sakral sekali gitu kan. ya salah takut- satunya kita menghargai para penjajah yang ada di Bekasi. Betul gitu. Jadi agak sedikit mistis lah nanti Penjajah sih takutnya. pahlawan. Penjajah. Penjajah. Kita dijajah waktu itu Bekasi. Oh ya udah seperti jajah. Itu salah satunya. itu Ngantuk juga. nih. Ya. Tapi ada kopi. Iya, iya. Ya kan? Mungkin itu garis besarnya. Ya, kita pengen jadi contoh klub-klub lain biar setiap Anif tuh tidak identik dengan minuman beralkohol. Toh kita mampu, kita bisa gitu loh. Pasti kita mampu, kita bisa, yang lain juga pasti mampu, bisa juga gitu loh. Kalau dibilang bakal ada event lagi, kita belum tahu. Doakan Lihat sikon juga. Ya, lihat depannya. situasi dan kondisi tahun depan bagaimana keadaannya. Kalau memang sudah cukup kondusif ya kita tidak menutup Ya. kemungkinan bakal bikin acara. Ya, semoga kita doakan bersama pandemi ini cepat berlalu ya. Amin, amin. Supaya cepat berlalu, kondusif semuanya, sehat semuanya, Indonesia berjaya, bebas COVID-19. Amin. Pokoknya new normal, new fun. New normal, new. Pokoknya senang-senang. Satu pertanyaan lagi. Setiap penggantian ketum YBBC itu kebanyakan ketum YBBC itu selalu nggak nongol bang. Itu ada apa bang? Kayak seolah-olah tuh dia itu udah vakum atau tenggelam dalam tanah atau gimana atau mengotakkan diri gitu. Gimana itu? Siapa mau jawab? Gini, sebenarnya bukannya tidak hadir, karena memang kita tidak bisa memaksakan individual, karena kayak seperti kesibukan, pekerjaan, keluarga gitu. Karena memang YBBC terbentuk awal, gue punya prinsip keluarga nomor satu, keluarga, pekerjaan, karir itu nomor satu. Itu motonya Iya. Klub itu nomor 13 gitu. Sisanya udah poya-poya gitu. Tapi tetap keluarga nomor satu. Apapun itu, misalnya keluarga, pekerjaan, karir itu nggak bisa ngalahin. Semuanya nomor satu. Klub, lo bisa datang, lo bisa kumpul dari Senin sampai Jumat lo gawe, di Sabtunya lo bisa have fun untuk kopdar, sharing, seperti itu. Jadi tidak ada paksaan lu wajib kopdar, apalagi kalau menyangkut dengan ketua umum. Biasanya ketua umum yang menjabat itu orang-orang yang punya jabatan di perusahaan juga, Bray. Gitu. Ya kan, kayak gua nih di Wakatipdal. Ya kan? Edi, ya kan di ya Hansip, ya kan? Hansip. Ya kan? Yang nomor 2 pemulung kalau nggak salah itu, ya kan? Ya. Jadi tidak ada paksaan ketua umum untuk hadir atau tidak. Lo sempat, lo mau nongkrong, lo mau have fun, lo kopdar.
Itu aja sih sebenarnya. Di klub itu ada iuran bulanan atau sebagai ketua juga itu dapat gaji berapa, pengurus itu gajinya berapa gitu, Bang? Itu Edi yang jawab. Wah, banyak banget, apalagi member udah 100-an. Wah, susah dah kayaknya. Gajinya lumayan sih, lumayan sakit hati. Di atas PNS. Kata tak ngaco emang ini. Ya di EBBC ini nggak dimonoton banget, mengharuskan memang ada iuran tidak. Kita sekali kopdar kita paling biasa ngecrek, yaitu sebagian untuk kita buat minum dan makanan dan sebagiannya sisanya untuk kas. Seperti itu Mas Bancet. Oh, begitu. Iya, jadi nggak perlu ribet dah, pokoknya di EBBC dah. Karena kan Enak. kelihatannya tuh karena di semua masuk klub itu kayaknya semua member itu pengen jadi ketua gitu loh. Apa di ketua itu ada gaji, makanya aku pertanyakan begitu gitu. Jadi semuanya yang di BBC itu ketua. Ketua udah. Statusnya sama. Statusnya sama semuanya, rata. Waktu gila-gilanya YBBC ini ya, gua pernah dengar. Dia tuh kopdar pantang pulang sebelum Pak Haji pulang itu gimana tuh ceritanya? Itu ya awalnya ya di awal-awal kopdar dulu itu kita kalau kalau kopdar itu sampai pagi di HI sampai lampu penerangan jalan tuh sampai mati dari nyala sampai mati. Jadi dari kopdar gelap sampai ketemu orang lari pagi gitu loh. Makanya baru pulang. Kadang juga menslok di tempat PS, salah satu member kita Itu pun nggak pulang, makan nasi uduk dulu. punya rental PS, sebelum itu juga makan nasi uduk sampai ditelepon sama bininya, "Woi, pulang!" Iya, karena kita masih awal ya. Membernya ada, masih hidup membernya. Ditelepon sama bininya nggak pulang-pulang sampai jam 7 pagi. Sampai Pak Haji lewat. Dari masjid dia berangkat sholat subuh, kita masih main PS. Sampai tuh Pak Haji kelar. Jam 6 udah wirid, udah pas segala macam, jam 6 setengah 7 masih ngelihat, masih main PS juga ya. Berawal dari situ. Kopdar sampai Pak Haji pulang. Sampai diomelin sama bininya, "Woi, pulang." Itu berarti klub nomor 1 berarti. Oh, kalau itu individu, itu manusianya yang bandel, manusianya. Tapi organisasi kita nggak seperti itu. Enggak ada marah. YBBC itu memang parah pokoknya. Jadi selama event touring itu memang nggak ada sponsor ya, biaya sendiri ya. Pokoknya kalau Sponsorin sama wali kota Bekasi. kalau gua berpesan sih nyari duit jangan di klub lah. Kalau di klub tuh lu bukannya dapat duit, tapi lu malah ngeluarin duit. Beda lagi di klub yang punya usaha, itu beda lagi. Itu usaha dalam klub. Misalnya sharing itu nggak apa-apa. Cuman kayak misalnya lu nyaloin bikin kaos orang-orang ngejual 100.000, lu 200 ngejual, itu brengsek namanya, ya kan? Tapi kalau misalnya lu wajar produksi kaos jual 100, lu ambil untung 15.000, itu wajar. Itu silakan. Dan itu pun ada seksi khusus, ada seksinya sendiri. Pengembangan usaha di dalam klub itu ada seksinya sendiri. Tapi jangan sekali-sekali merugikan member nyari duit di dalam klub. Jangan jadi mata pencarian kalau di dalam klub. Tapi lu kerja. Kayak moto presiden Woi, kita ya. pulang. Kerja. Di YBBC di Bekasi sendiri kan ada wadah-wadah ya, Bison Patriot, dan di YBBC sendiri ikut di bisa ya. Salah satu pendiri gimana itu ceritanya, Bang? Pencetus. Bukan pendiri, pencetus. Kalau pendiri kita banyak. Di bisa itu kita yang mendelegasikan itu ada 22 klub. Di tahun 2012 itu ada 22 klub. Ya awalnya dulu kita se-Indonesia pengen punya jalinan komunikasi. Jadi kalau saat touring kemana kita punya saudara gitu loh. Sebelum bisa
di apa bang? Sebelum bisa ada ya, pernah ya masuk di apa itu? Sebelum bisa tuh di YBBC kita pernah masuk salah satu organisasi juga di bawah payung YBCI. Di bawah payung YBCI. Ya kembali lagi kita ternyata nggak sesuai visi dan misinya nggak sesuai, ya kita undur diri, kita berdiri sendiri. Namun selama perkembangan klub-klub bison independen makin banyak, kita pengen yang tadi gue bilang menjalin komunikasi silaturahmi antar sesama pengguna Yamaha Bison. Kumpullah di Purwakarta, itu di awalnya ya sebelum di Punclut Baru kita keluar. kita ngumpul di Waduk Jatiluhur, terus dapat komunikasi dengan klub-klub independen yang lain. Akhirnya dibuat Ya, kita keluar. Malam itu kita keluar. Jatiluhur kita keluar. Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta. Bandung Timur. Bandung Timur belum, saat itu baru masuk seminggu. Oh iya, Ya. baru masuk seminggu. Kasihan ya. Om Ade kasihan ya, baru masuk seminggu keluar lagi. Dia udah mau Purwakarta. Purwakarta. Berlima. Ini Pandeglang. Enggak, DT. Pandeglang enggak ada di Jatiluhur. Nggak ada. Bandung Selatan. Ya pokoknya adalah pada saat itu malam Ya, pokoknya itu. itulah. Pada malam kita keluar itu. Ya sama Bandung sama YBCB. Iya benar, YBCB. Kita keluar dari di Jatiluhur, kita putuskan keluar. Kita harus deal untuk membuat mungkin sendiri-sendiri awal ya kita. Ya awalnya sendiri-sendiri, cuman ya udah Karena kita briefing. karena banyak yang pengen tadi gue bilang menjalin silaturahmi sesama klub independen. Ambil jalur independen pada akhirnya Ya. klub independen itu yuk kita bikin wadah aja gitu kan. Akhirnya kita kumpul lagi di Punclut ya. Di Punclut terbentuklah bisa sedikit pencerahan untuk rekan-rekan di Bison Independen ya. Bison Independen satu Indonesia khususnya dan para bikers Nusantara, dunia gaib, dunia nyata dan dunia nah, ya kan. Nah, itu suatu pencerahan juga buat kalian dan memang tepat di satu dekade ini tanggal 1 Desember 2020 ini kita merekam atau membuat konten ini supaya rekan-rekan yang belum tahu YBBC itu apa sih. Nah, ini orang-orangnya. Salah satu pendirinya sampai ketua sekarang di 2020. Mungkin nanti YBBC selanjutnya kepengurusan untuk melanjutkan kepengurusan dari Bro Edi, nanti kita bahas internal. Saksikan terus, tonton terus. Nanti kita ada vlognya juga sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita closing ya. Pakai bike serantang ya. Mau nggak? Ikhlas nggak lo? Kayak lu nggak ikhlas muka lu di. Apalagi sebelahmu. Enggak, gue nanya yang kesini. Oh sini nanyanya. Perutnya kalau dibuka gede. Ini ada silang. Kita closing ya, karena udah larut malam juga. Besok kita masih punya aktivitas yang lain, ya kan? Begeng nyapu pasar, Edi nyuci baju, ya kan? Rival, OB. omongan doa lu Pak. Dari dulu, Bahaya. dari dulu lu kenal gue dari mana? OB. Bener nggak? Iya. Lu dari dulu kenal gue dari mana lu? Gue jadi OB. OB. Gue bilang, oke, ya kan? Oke, kita closing ya. Biar gak kepanjangan. Ya. Pakai bakas rantang. 1, 2, 3. Bakas rantang, pantang pulang sebelum kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang semuanya. Thank you. Baru, bro. Siapa namanya? Uji. Tinggal di mana? Cium tangan itu mantan ketua. Woi, cium tangan. Cium tangan duluan. Ya, Tete. Pasar Rambut. Belakang. Iya. Sedama. Nah, kawasan dia dah. Oh, Kopen. Namanya Jinsot. Siapa? Oji. Udah berapa lama? Baru. Berapa kali? Udah. Kalau yang Indonesia dari siapa? Facebook. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Gimana menurut FC gimana? Nyaman. Nyaman gimana nih? Kalau nyaman, tidurin bareng. Ntar sayang lagi kalau dia nyaman. Hati-hati bolon ntar. Tapi apa namanya? Nggak ada, jangan sampai ada beban. Gitu santai aja. Pokoknya
aktif aja. Atau nanti jadi ketua. Ketua apa? Ketuaan. Itu udah kuning-kuning itu. Ada 3,5. Nggak tahu tahun berapa yang lama. Mantu. Salam Gatot Soma. 1 dekade. Ya, ada 2 acara, Bray. Wow. YBBC ada kemungkinan bikin maulid nggak tuh? Tablik gitu. Wah, itu ada tuh waktu itu gua. Ada waktu itu anak baru mau mengundang tablik gitu juga. Ya mungkin karena pandemik ini kan susah komunikasinya, kemungkinan ya insya Allah kalau misalnya memang ada mengajak, kalau bisa kenapa enggak? Kan selama ini kita budaya gitu, sosial. Betul. Siapa tahu ada maulid, tablik. Ada keinginan sana tuh. Ada lah. Niat baik masa kagak bisa. Ya enggak? Kita bikin acara yang itu aja bisa. Ya mungkin kalau misalnya memang ada jalannya, misalnya pandemi ini kita bebas, insya Allah kalau misalnya emang ada jalan, kita jalanin aja. Setahun 2 tahun ke depan ya tuh, Mek? Iya, kita jalanin bareng-bareng, kita rubah lagi mindsetnya di dunia bakers. Ya nggak? Pasti beda kan? Mantap. Nih keinginan paling dekat apa tuh buat YBBC? Keinginan Mungkin ada tumplak blok all anggota gitu. kemungkinan terdekat ada untuk jadi ya mungkin ngeriung bareng lagi kita lah. Kalau bisa ya niatnya sih ya kumpul bersama lagi gitu kan. Amin. Karena kan ya dalam satu dekade ini pasti kan yang orang-orang lama tahulah sejarah YBBC gimana kan. 1 dekade, wah main panjang itu perjalanannya, sulit itu. Karena ya kalau misalnya hal member yang sudah jarang ngumpul lagi, malu dengan kendaraan, silakan silaturahmi aja sih. Jangan malu lah. Iya. Orang cuma ini naik sepeda juga diterima. YBBC nggak ada hal-hal yang menyulitkan ya tuh, Mek? Nggak ada. Paling cuma tinggal hilang. Yoi.